Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hijrah apabila dimaknai dengan sejarah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi sepanjang dunia ini. Tapi hijrah dimaknai sebagai konsep hidup, maka dia berlaku 24 jam di mana dan kapan saja. Kalau peristiwa hijrah oleh Rasulullah ini di Mekah dan Madinah. Kalau hijrah kita sekarang di mana dan kapan saja bisa terjadi. Sesungguhnya dari 3 tagline yang ditulis di bawah ini itu terwakili dalam kejadian Isra dan hijrah. Latar belakang hijrah itu bukan membela agama, bukan membela kekayaan, bukan membela pangkat jabatan, tapi apa yang diselamatkan? Iman. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda hidup di Jakarta, lahir dan besar, membangun rumah, membuat perusahaan, tiba-tiba disuruh pindah ke Sulawesi, tentu berat. Tapi sahabat dan Rasulullah pada waktu itu, ketika Allah perintahkan Muhammad saatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, sikap manusia waktu itu satu, ada yang menolak. Wah, bahaya kalau saya pindah ke Mekah, ke Madinah. Nanti kalau di Madinah, bagaimana hidup saya? Kalau saya tetap di Mekah, minimal ada tetangga saya bisa tempat pinjam. Kalau nanti saya di Madinah, bagaimana saya dekat kredit? Tidak ada kenalan di sana. Ternyata Allah jawab orang-orang itu, jangan kau cemas, dunia ini milik saya. Jangan kau cemas, dunia ini saya persembahkan kepadamu. Maka pindah sahabat yang beriman. Ada lagi yang takut. Wah, kalau saya pindah nanti dicegat, saya bisa mati. Turun lagi firman Allah. Di Makkah kau mati, di Madinah kau mati, tinggal kau di Makkah mati, pindah kau ke Madinah pun mati. Kullu nafsin sa'iqatin maut. Latar belakangnya itu ada. Semua pasti mati. Tapi mati ketika kau hijrah, matimu bisa sendiri. Mati kau tinggal di tanah suci di Makkah, matimu bisa mati dalam keadaan kekafiran. Ada juga yang salahnya, ayo kita hijrah, mudah-mudahan di sana kita dapat jodoh. Ini anak muda ya. Ada juga yang katakan, mudah-mudahan di sana bisa
bisnis kita belajar. Ada yang begitu. Ada yang berkata sami'na wa ta'na. Apa kau perintahkan Rasul? Kami ini. Muncullah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Tindakan tergantung dari niat. Kalau niat kau dagang, kasih kau dagang. Kalau kau niat untuk dapat jodoh, dapat kau jodoh. Tapi kalau kau niat lillahi ta'ala, dapat dagang, dapat jodoh, dapat juga Allah. Pribadi yang lain adalah sahabat namanya Umar bin Khattab. Dan yang kedua Abu Bakar Siddiq. Hebatnya Abu Bakar Siddiq begitu diperintah hijrah. Coba lihat saudara-saudara, adik-adik ini. Abu Bakar Siddiq tokoh di Mekah, bangsawan, terkenal, kaya, disuruh pindah, tidak satupun barang yang diambil. Dia tinggalkan hidup bersama Rasulullah SAW, pergi bersama Rasul. Ya Pak Bro, pergi bersama Rasul. Dia tinggalkan semua hartanya, dia tinggalkan kebangsawanannya, dia tinggalkan popularitasnya. Tengah malam rela menemani Rasul hijrah, dikejar-kejar. Kira-kira kalau di Indonesia ada tak sahabat seperti ini? Pejabat tinggi, kaya, terkenal, mau bersama ulama tengah malam indah. Ada yang tidak? Oh, bapak kita jadi ulama bawa amplop, bawa makan, sumbang. Abu Bakar Siddiq bahkan sampai ketika bersembunyi di Basur, kata begini, pangkuan yang hebat. Nabi begitu pulasnya tidur, dalam hadis katakan begitu pulasnya lagi tidur, kedengaran keluar napasnya dari hidung. Bukan roh. Kalau roh keluar dari mulut. Tiba-tiba Abu Bakar melihat ada kalajengking keluar dari dinding gua. Abu Bakar selesai. Saya bangunkan Nabi, tidak heran. Nabi tersebut dia capek. Kalau saya tidak bangunkan, Nabi ingin kalajengking. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dia masukkan ke ujungnya di buang kalajengking. Digigit kalajengking. Belum lagi sensasinya, ada lagi keluar kakinya dan dikasih susu. Abu Bakar tidak mau kedengaran sakit, dia gigit lidahnya. Sakit, menetes matanya dengan sakit. Jatuh di pipinya Rasulullah. Nabi terbangun. Kalau bahasa saya yang bahasa kenapa Abu Bakar? Kata Nabi, ada jadi kenapa tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasul. Nabi lalu mengatakan Bu, Nabi katakan sini, tanganmu dan kakinya. Beliau ambil air minum Nabi, dia usapkan dengan izin Allah, sungguh ini hidupnya Nabi. Jangan coba-coba namanya suami. Ibu tiba-tiba gigit kali, dia lupa infeksi. Pribadi yang lain, Abu Bakar Siddiq. Mari kita ulas dulu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi hijrah, apa yang terjadi dengan Abu Bakar Umar? Dia pergi ke depan Ka'bah, tempat-tempatnya kumpul kafir Quraisy, dia pidato. Wahai Mekah, ayuhan nas, saya Umar bin Khattab hari ini mau hijrah, mau pindah ke Madinah. Siapa yang mau berpisah antara kepala dengan badannya, silakan kau halangi saya. Siapa yang mau janda istrinya, silakan kau halangi saya. Terang-terangan Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab waktu itu Pak terkenal di Mekah, Arab Jahiliyah waktu itu. Salah satu tradisinya setiap pekan ada lomba berkelahi, dan Umar bin Khattab tak pernah kalah. Tak ada yang berani. Ini Umar bin Khattab pribadinya amal makruf nahi munkar, terang-terangan sampai Nabi menjelaskan, memberi gelar Umar bin Khattab Al-Faruq. Apa artinya? Yang secara jelas membedakan antara hak dan haram. Umar bin Khattab. Mari kita lihat yang ini. Satu, pribadi Abu Bakar Siddiq
yaitu cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada diri dan keluarganya. Ini aja yang bisa cinta kepada Nabi. Bagaimana ekspresi cinta kepada Nabi? Mari kita cinta Nabi. Caranya apa? Satu, bagaimana Nabi menghadapi masalah. Bagaimana sahabat menghadapi masalah. Rasulullah di Madinah, di Makkah akan menghadapi masalah. Dakwah bermasalah. Di Makkah waktu itu dirampas hartanya, diambil hartanya, dijarah hartanya, dibakar rumahnya, bahkan sampai dibunuh salah satu di antaranya orang yang pertama mati syahid, bukan laki-laki Pak, tapi apa? Perempuan namanya Sumayyah. Artinya apa? Belajar dari sini, semua pribadi pasti ada masalah. Tidak ada orang yang ada masalah. Bahkan saya lihat di depan saya semua ini muka-muka penuh masalah. Mana ada orang yang ada masalah? Ini ibu-ibu ini muka-muka penuh masalah. Saya juga ibu-ibu. Ini yang bicara. Penuh juga masalah. Bapak pikir tidak ada masalah saya. Ini juga masalah. Coba lihat dulu kita. Coba lihat. Waktu kita kuliah apa masalah? Sarjana. Sudah sarjana apa masalahnya? Menjadi pegawai. Sudah pegawai, selesai masalahnya menjadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, menjadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, menjadi bupati. Sudah jadi bupati, dua periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Kalau tidak ada masalahnya, semua kita punya masalah. Coba, ini yang bicara. Masalah saya. Apa masalah saya? Salah menyaksikan banyak janda-janda yang lucu. Kalau saya cuma meninggal, ada kadang-kadang penenang jiwa. Sedikitlah amalan-amalan, lama-lama dengan Ustaz, jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Mohon maaf itu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Pelajaran buat kita, kerja di Bank Indonesia pun ada masalah. Tapi keterlaluan kalian kalau tidak bersyukur. Coba Pak, pegawai Bank Indonesia Pak. Coba lihat dulu pegawai Bank Indonesia Pak. Ini ID card-nya biar keluar dari pasar. Bank Indonesia. Bersyukur. Coba kalau kita kerja di sini Satpol PP. Semua ini Bank Indonesia Pak, Masya Allah, bersyukur, tapi pasti ada masalah. Nah ketika ada masalah itu, jalan lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu. Bagaimana kembali kepada Allah? Ya perbaiki sholat. Hijrah kita kali ini kita mengenai yang pertama tadi ini memperbaiki pribadi kita. Tidak usah banyak macam-macam. Perbaiki aja dulu sholat, itu aja dulu. Kalau sholat kita baik, insya Allah akhlaknya baik. Itu sudah dijamin. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang baik sholatnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Loh, itu baik sholat itu kok masih bermunkar? Satu, bisa jadi sholatnya tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat tidak ikhlas. Baru kita rasa dulu kedua, saya sholat Ustaz, dia sholat tapi kok tetap jelek sifatnya. Bisa jadi sholatnya ini. Allah. Doyok, saya doyok. Bapak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang yang membayarkan diri sendiri ya? Maka hijrah ini, ayo hijrah sholat kita menjadi lebih baik. Saya sholat Ustaz, itu sholat tapi di kudungnya sudah 7 kali Muharram tidak pernah diganti. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, lalu itu sudah di sini. Masih suci, itu masih sucinya yang
ngobrol. Bahkan ada yang sambil menyanyi. Jika pendek, tidak pernah diajarkan. Pribadi yang baik, ayo kita mulai. Sosok kita menjadi lebih baik. Orang yang baik sikapnya, insya Allah akan bagus akhlaknya. Ustaz, itu sholat. Tapi masih mencuri di kantor. Apa dicuri? Kertas ini. Wih, coba kalau dia sholat televisi dia curi. Maka hati-hati lagi. Kemudian Abu Bakar Siddiq, apa pribadinya lagi? Kita sambung lagi dengan Pak Rasul tadi. Derma, sedekah. Ayo, mari kita mulai hijrah dari pribadi yang pilih menjadi pribadi yang dermawan. Percaya pada Tuhan, tidak ada seseorang pilih. Saya mau tanya ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ada remaja, senang calon suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Teman-teman, senang sahabat yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada seseorang pilih. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ada sesuatu yang pelit, padahal dia pelit. Maka pribadi yang baik, ayo dermawan. Dan tolong carikan saya yang Bapak kenal adalah yang Bapak karena dermawan. Jangan. Ada Bapak pernah dengar itu di komplek dulu yang warna rumahnya putih. Kaya itu Ustaz, cuma karena dermawan dia laku. Tidak. Derma. Kalau tidak bisa berderma dengan harta, dermalah dengan akhlak mulia. Dermalah dengan tutur kata yang santun. Tidak bisa derma dengan harta, dermalah dengan ilmu. Dermalah dengan akhlak. Kalau kita tidak bisa berderma dengan ilmu, tapi berusaha berderma dengan ilmu. Caranya apa? Misal, bapak-bapak, ibu nih, jangan sampai suaminya bersedekah, ibu tidak pernah sedekah. Di akhirat nanti nafsi-nafsi. Caranya gimana? Hari Jumat itu kita hijrah ya, boleh Jumat ini akan datang. Ibu bikin nasi goreng, nasi campur, bikin 10 bungkus. Tidak bisa sudah. Tidak bisa. Jangan nasi perang itu. Kirim ke masjid. Tulis. Satu imam, satu khatib, satu muadzin. Tulis di sini. Lalu sambil ketika dibawa doa, ya Allah, mudah-mudahan Jumat depan saya bisa 10 bungkus. Tidak mungkin Allah tidak melakukan. Adik-adik, ibu-ibu dulu nih. Ibu, ini emas sekian yang dipakai. Nanti kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Anak, bukan istri kedua. Nggak mau keluar, kasihnya sabun. Ambil lagi gelas ini dulu siapa kita yang menyebabkan saya menikah. Diambil lagi kita punya kanan ini waktu kita urus terakhir gigi palsu itu. Dia bungkuslah dalam bungkus baik-baik dimasukin lagi. Sampai kita dari cepat tinggalkan saya. 3 bulan kemudian reuni teman SMA. Ketemu temannya yang sudah datang. Oh, itu cincinnya itu diambil dari dagang senang hati. Dia bungkus kembali, dikasih kita dia kasih. Dek, ini istri kita sudah meninggal, mau pakai lagi. Nah, daripada dipakai istri kedua, mending sedekah. Ibu yang di depan ini, itu enaknya jadi orang kaya. Kalau kita kaya, saya selalu bilang sama jamaah saya, kalau kau kaya ngapain kau pakai yang asli? Pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar kau pakai yang palsu orang tak percaya, pasti orang percaya. Pasti disuruh pakai palsu, pasti disuruh. Yang asli bawa ke panti asuhan, bawa ke anak penghafal Quran, bawa ke pembangunan masjid. Itu namanya pandai dan kafirah. Bapak-bapak,
Kita yang miskin. Sudah, apa yang pakai yang asli? Biar asli orang juga nggak percaya. Ada mana dia dapat duit, pasti palsu itu. Maka pakai aja yang palsu kalau nggak percaya asli. Yang aslinya bawa ke hadapan Tuhan. Itu yang disebut pandai dan pihak. Ada ibu-ibu di sini suaminya mulai nakal. Tolak bala yang sesat. Tidak usah sekolah bala yang periksa apa. Tidak ada gunanya. Ya kasih kau satu ini HP saya masih ada 2 duitnya di situ. Kenapa kau tahu saya melakukannya? Begitu juga kalau kita sekarang yang keras. Daripada itu, penting kita minta pertolongan kepada Allah untuk menjaga suami kita. Caranya apa? Islam mengajarkan tolak bala yang sesat. Hari ini mulai dari suami saya. Yang biasanya tidak pakai parfum, ini sudah pakai parfum. Yang biasanya tidak pakai nasi, pakai nasi. Biasanya terima api di ulang tahun ini di dalam toget dia puji 90% silawai. Kali makan itu kepada indah kepada Allah. Itu bangun sholat hajat. Selesai sholat hajat 2 rakaat di ujung hadapan Allah. Ya Allah, saksi yang memelihara hati suami saya, saksi yang menjaga manusia, jaga suami saya, lindungi dia dari perempuan jahat. Ya Allah, ini adalah sedekah saya 1 juta. Tolak bala, mudah-mudahan suami saya kita dari perempuan jahat. Bismillah. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga alam imam. Ya Allah, saya capek dan susah saya. Mungkin aja kerja ya Allah. Ini ada yang saya minta tolak bala ya Allah. Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Apa kepribadian Umar bin Khattab? Lembut hatinya, tegas sikapnya. Itu kalau Umar bin Khattab ketemu setan jin, mikir itu juga. Hebatnya Umar bin Khattab. Tegas, tidak pernah mau disogok. Ketika beliau pidato, kan terjadi isu desas-desus. Sahabat berkata, waduh, Umar bin Khattab jadi pemimpin. Jadi rakyat biasa saja rasanya ditampung. Gimana kalau dia sudah jadi wanita? Apa kata Umar bin Khattab kalau tidak? Apa yang kalian jelaskan betul? Kalau Anda berbuat jahat, maka saya pasti lebih keras. Tapi kalau kamu baik, hatiku jauh lebih lembut daripada hatimu. Oke, jadi tegas kita. Kebatilan. Ada yang coba-coba sosok-sosok kita di kantor, tegas, harap. Tegas. Al-Faruq gelar Umar bin Khattab. Tegas. Oke, kita mulai dari bawah. Tegas dalam rumah tangga. Anak. Tegas dalam mendidik anak. Sekarang prihatin kita lihat anak kita sekarang. Karena orang tua terlalu longgar mendidik anak. Zaman dulu godaan-godaan namanya maksiat sangat sedikit. Tidak ada yang namanya medsos. Film-film kita hanya di TVRI. Film anak-anak sembunyi. Filmnya cheese. Filmnya apa? Bagus-bagus waktu itu TVRI. Sekarang semua yang mendidik anak kita adalah film. Maka orang tua harus tegas. Silakan kasih ngomong, tapi tegas. Oke, di rumah tidak boleh pakai password. KHP itu harus sosialisasi. Anak kita bayar, tapi perlu kita lihat apa kontennya, apa video yang diterima, apa WhatsApp yang dilihat, apa film-film yang dia nonton. Caranya, apa ini bagi ibu yang tidak tahu? Buka aja handphonenya anak, coba langsung buka online. Apa yang tertera pertama itu, algoritmanya namanya, apa yang selalu dicari pasti nampak. Baik ibu juga kalau melihat suaminya. Kalau begitu ibu buka langsung cewek-cewek cantik, pasti itu yang selalu dia cari. Nah, tegas lagi. Kita lanjut lagi. Setelah hijrah, pikir Rasulullah SAW. Nah sekarang, bagaimana kepemimpinan? Coba lihat. Ketika diperintahkan untuk hijrah, sahabat berkata, ya Rasulullah, ayo kita sama-sama bersamaan kita hijrah. Apa kata Nabi? Mereka akan mencari saya yang mereka membunuh, saya
Kalau kita jalan sama-sama, kita bisa jadi sebarang-barang. Lebih kau duluan, nanti saya jadi menyusul. Kamu semua yang berangkat setelah aman, baru saya menyusul. Ini namanya pemimpin. Mendahulukan umatnya, mendahulukan pegawainya, baru pimpinannya. Artinya apa? Kalau berbicara tentang kemaslahatan, biarlah kami yang datang kenyang. Kau dulu yang kenyang. Ada proyek, itu lagi sama-sama. Jangan ada bos yang kenyang, anak buah. Rasulullah giliran kenyang, Rasulullah panggil. Lapar, beliau panggil. Pemimpin yang baik, tapi mencari pemimpin begini di Indonesia sangat susah. Kenapa susah? Karena rakyat juga musuh. Tapi lain kali kita bahas ini. Sudah pindah Rasul, sampai lagi Madinah. Apa yang pertama Nabi bangun? Apa yang pertama Nabi bangun setelah sampai di Madinah? Di Madinah, coba dengar sahabat. Yang muhajir, apa kata orang-orang muhajir? Anu dulu, kaum Ansor orang Madinah. Silakan kau datang ke rumah saya. Saya punya kamar 2, boleh ke tempat satu. Saya satu, kau satu. Silakan kau datang ke tempatku. Makanan saya bisa dapat 2. Tapi apa kata orang Makkah? Tidak usah. Tolong tunjukkan saya di mana saya bisa cari makan. Mana pasar? Satu mati-matian untuk membantu, satu mati-matian untuk menjadi tamu yang tidak membantu. Semangat hijrah sesungguhnya mengajarkan dua persaudaraan, dan persaudaraan ini bisa putus gara-gara apa? Satu, momen-momen pilkada, momen-momen pilpres. Cebong kampret sudah meninggal, alhamdulillah sudah rukun. Pilpres sudah berjalan, selesai, tinggalkan. Sekarang kita semua rakyat Indonesia. Yang kedua, yang bisa memecah persaudaraan kita di kantor, apa itu? Sakwa sangka. Kenapa? Baru 5 tahun pegawai BI sudah dipromosi. Saya 10 tahun belum dipromosi. Ini Pak, betul dia 5 tahun tapi otaknya pensiun 4. Bapak 10 tahun prosesnya pensiun 1. Lambat loading, disuruh bikin surat. Sudah Pak, sudah dipilih. Belum sudah dimana. Ada pegawai begitu. Nah, sangat baik saja. Jangan sangka buruk. Jangan mencoba di kantor, di rumah saja kalau sangka buruk, pasti rumah tangga tidak akan pernah makan. Coba kalau ini sangka buruk sama suami, pasti tidak ada yang enak. Coba kalau sangka baik, bahagia. Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab, barangkali ada salah dunia. Enak perasaan. Telepon lagi kedengaran, belum dijawab, berarti dia salah tidur di masjid. Telepon sore, belum dijawab, ini Pak HP ini. Begitu masuk masa sebentar, saya lihat suami ini ada cewek di mobilnya. Berarti dia lagi begini. Di kantor kalau sangka buruk pasti pecah persaudaraan. Begitu juga di rumah. Yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita, apa itu? Kesombongan. Masya Allah. Adik-adik, saudara-saudara, bapak-bapak, bersyukur kerja di Bank Indonesia. Coba dengar pidato dari gubernur kita. Saya melihatnya enak jadi pimpinan seperti ini. Wajahnya bagus, menyampaikan sambutan senyum, memberikan nasihat, dan nasihatnya sebiasa saja. Ada pejabat, jangan turun, tapi dia turun. Ada pejabat, dia katakan harus konsensus, tapi kasar ngomongnya. Coba lihat gubernur kita. Sepanjang pengetahuan saya, selama menjadi gubernur Bank Indonesia, paling sering melakukan pengajian. Coba berikan. Saya saja bukan pegawainya, saya paling sering saja ada pengajian. Dan semenjak dia gubernur BI daerah-daerah lain, sering saya sedang pengajian. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak punya pemimpin seperti ini kita mesti syukuri. Yang berikutnya, saudara bapak ibu saudara-saudara sekalian. Nah, yang ketiga, apa amalan yang perlu dilakukan di bulan haram ini? 1, doa. Bulan Muharram itu Allah kabulkan kepada banyak nabi-nabi yang bermasalah. Nabi Adam dipertemukan dengan sisi Hawa setelah 200 tahun berdoa. 200 tahun berdoa baru dipertemukan di padang
200 tahun saya bencana, Allah terima ampun permohonan maafnya, dipertemukan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh bebas dari banjir 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dikeluarkan 10 Muharram. Nabi Musa ditenggelamkan di Firaun 10 Muharram. Nabi Ibrahim terlepas dibakar dan keluar dalam keadaan terhina 10 Muharram. Maka Bapak Ibu doa, berbanyak doa. Alhamdulillah anak-anak muda sekarang rajin berdoa, hampir tiap jam berdoa, mau kerja berdoa, ya Allah berkahi pekerjaanku, sampai di kantor, ya Allah mudahkan pekerjaanku. Tapi saya berdoanya di status Facebook ini, sibuk betul itu Tuhan membaca statusmu. Doa bukan di status, doa selesai sholat. Ibu-ibu pergi suami, istri yang baik, dia tinggal doakan suami. Pergi suami, ibu sholat doa, ya Allah saat dia membagikan rezeki, jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting ya Allah, berkahkan. Sudah itu, ibu WhatsApp suami. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Jangan galau. Baru saja aku doakan kau dalam salat duha 8 rakaat bang. Salam sayang selalu dari istri di rumah. Ini suami kalau dapat WhatsApp begini, langsung dikasih lihat semua satu ruangan ya. Istri solera. Ibu-ibu pernah WhatsApp begitu suaminya? Pada WhatsApp dia itu masih bergegas. Aku ketawa karena pengalaman kan. Jangan gengsi Pak, Ustaz juga saya sering begitu Pak. Karena suatu ketika saya pulang sekolah, mamanya cek WhatsApp, Ustaz habis pembangun, habis begitu saya kasih langsung ke sini ini, cewek udah khusus saya beli pembalut langsung sekedar apa daripada saya kelamin. Ayo saudara-saudara sekalian, ya. Jadi hal ini bulan Muharram banyak berdoa dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa bahasa ini katakan daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Lain hati. Ini malaikat apa maksudnya ini? Mau dibimbing sodia ternyata rumah dia baca kalau tahunya. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Boleh berdoa ini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang aku mau, maka kabulkan. Boleh. Minta. Kalau diadakan hadis sangat jangan ini seperti ini Pak. Makin besar hajat kita makin tinggi, makin besar makin tinggi. Ustaz, kenapa ada yang berdoa gini? Banyak sekali dia minta ini. Lalu kalau sudah saya berdoa, Ustaz, kenapa mesti begini? Amin ya Allah. Itu pakai asih saya. Boleh ya, boleh. Kenapa kemuka? Lebih mantap, lebih nyaman. Masa kita amin ya Rabbal Alamin? Ya, doa. Yang kedua, yang dianjurkan Nabi di bulan Muharram ini adalah sedekah. Bersedekah. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, berpuasa. Yang disunahkan 10 hari di bulan Muharram. Tidak bisa juga Ustaz, minimal 3. Tidak bisa juga minimal 1 Muharram. Tidak bisa juga dalam neraka susah. Berpuasa. Yang berikutnya di bulan Muharram ini, setelah berpuasa, maka yang kita lakukan lagi adalah bersilaturahmi. Nah, bagaimana mitos Ustaz? Mitos seperti kita orang Jawa misalnya cuci keris, cuci benda pusaka itu dulu. Tetua kita belum tahu, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kita sekarang sudah mitos seperti itu sudah mulai kita tinggalkan. Ada juga yang menyatakan bulan Muharram itu jangan bikin pengantin, ya, jangan buat acara-acara pengantin, jangan masuk rumah, itu salah.
bulan Muharram, bulan penuh kemenangan, maka sebaiknya melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya hijrah, kalau dalam arti sejarah sekali saja, tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan selalu dan kapan saja bisa dilakukan. Terakhir sekali, hijrah bermakna kalau kita mulai tobat, maka di bulan hijriah ini juga bulan Ramadan ini juga berbanyak tobatnya. Cara satu, perbanyak istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kedua, memperbanyak salat sunat taubat. Kapan caranya salat sunat taubat, Ustaz? Selesai salat maghrib belum bisa. Misalnya bapak ini menghindari macet, kalau pulang ini selesai maghrib macet, bapak sudah selesai maghrib, masjid ini misalnya dulu sampai jam 8 belum sampai isya. Selesai sholat maghrib, selesai doa, sholat taubat 2 rakaat sampai 6. Caranya sama sholat sunnah yang lain, cuma bedanya niatnya kalau bahasa Arab, sholli sunnat taubat rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, sudah berdiri tegak menghadap kiblat begini saja. Tuhan, sholat taubat, Allahu Akbar. Boleh. Cuma jangan begitu terus. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Kapan baca sujud terakhir, tapi jangan diucapkan. Asal sapi ini jangan diucapkan. Cukup dalam hati. Anggap saja dalam hati ini dia. Karena kalau saya jelaskan dalam hati dia tak ngerti. Jadi anggap saja dalam hati. Sujud terakhir, ya Allah. Misal tadi saya tidak di kamar. Saya berikan kamarnya sejak tadi. Dia punya juga saya, ya Allah. Akhirnya kami bergabungkan, ya Allah. Ya Allah, saya maafkan saya hilap, ya Allah. Yang lebih penting, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang berikutnya, cara bertobatnya setelah banyak berzikir menjadi insan yang lebih baik. Saudaraku, percaya, bukan karena tidak ada dosa orang masuk surga. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak isinya surga kecuali Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena kebaikannya lebih banyak daripada dosa. Itulah sebabnya ada 2 malaikat, satu pencatat kebaikan, satu pencatat kejahatan. Nanti ditimbang, kalau kebaikannya lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, masuk surga. Maka makna hijrah, ayo kita tinggalkan kesalahan-kesalahan, kita tinggalkan yang jelek-jelek, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan di antaranya bermula dengan memperbaiki kepada seseorang. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Posisi monafsi Allah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon izin untuk memimpin doa untuk kebaikan pimpinan keluarga besar Indonesia serta bangsa dan negara. Sebelum kita akhiri, mari kita doa awali dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW wasiat dan pertemanannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un karim mujibu da'wat wa qadiru al-hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-aqwam min al-islam. Rabbana la tuzigh qulubana